Kali ini kita akan membahas tentang tipe sel dan komponen kimia sel. Materi ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Secara struktural, terdapat dua tipe sel, yaitu eukariotik dan prokariotik. Terdapat perbedaan antara dua tipe sel ini. Pada sel eukariotik mempunyai nukleus yang di dalamnya terdapat DNA. Sedangkan pada sel prokariotik tidak memiliki nukleus, hanya nukleoid yang berada di tengah sel dan juga terdapat DNA. Organisme yang tergolong eukariot yaitu hewan, tumbuhan, protozoa, dan fungi. Organisme yang tergolong prokariot yaitu Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Komponen kimiawi sel merupakan komponen yang dibutuhkan untuk menyusun tubuh makhluk hidup. Komponen kimiawi terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Contoh dari senyawa organik antara lain protein, lipid, dan karbohidrat. Contoh dari senyawa anorganik antara lain air, mineral, dan gas. Struktur sel itu sendiri disusun oleh makromolekul. Makromolekul merupakan molekul besar yang terdiri atas banyak atom atau blok penyusun. Setiap makromolekul disusun oleh molekul kecil yang disebut monomer, yang mana saling berhubung untuk membentuk unit yang lebih besar yang disebut dengan polimer. Terdapat 4 makromolekul, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, bahan penyusun sel, dan lain-lain. Berdasarkan jumlah monomer yang menyusun polimer, karbohidrat dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua, lipid. Lipid memiliki fungsi yang bervariasi, di antaranya sebagai komponen struktural membran sel dan komponen hormon. Senyawa lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, sfingolipid, steroid, dan lilin. Yang ketiga, protein. Protein berfungsi sebagai transport substansi tertentu, pengiriman sinyal, enzim, dan lain-lain. Jenis protein berupa polimer dibangun dari 20 jenis asam amino. Perubahan konformasi protein dapat terjadi apabila adanya perubahan fisik dan kimia, misalnya pH, konsentrasi garam, dan suhu. Yang terakhir, asam nukleat. Asam nukleat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sifat individu. Asam nukleat merupakan polinukleotida, yaitu suatu polimer yang satuan penyusunnya nukleotida. Nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu basa nitrogen, gula ventosa, dan gugus fosfat. Setelah belajar tentang tipe sel dan komponen kimiawi sel, sekarang mari kita review tentang apa yang sudah kita pelajari. Nomor 1, apa perbedaan sel eukariot dan prokariot? Nomor 2, sebutkan 5 senyawa lipid. Selamat mengerjakan.